Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TM-TM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 29 Desember 2021, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Di mana diceritakan di episode selanjutnya bahwasanya Anita benar-benar sangat meresahkan bagi Kinanti dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya ini. Karena lagi-lagi Anita berusaha ingin mencelakai Kinanti yang bertujuan agar bayi yang ada di dalam kandungan Kinanti mengalami keguguran. Tentu saja niat busuk Anita ini ia lakukan demi untuk mendapatkan bagian hak waris dari Oma Rima. Karena Anita tidak ingin jika anak dari Kinantilah yang akan mendapatkan pewaris tunggal dari keluarga Sudirja. Akhirnya ia pun berniat untuk membunuh bayi yang ada di dalam kandungan Kinanti. Berbagai cara ia pun telah lakukan, dan meminta Reno supaya Reno cepat memiliki keturunan, supaya mereka mendapatkan hak waris tersebut, dan memaksa Ana agar Ana segera hamil. Bahkan berkali-kali Anita mencoba untuk membuat kandungan Kinanti menjadi bermasalah. Namun sayang, nasib baik menyertai Kinanti. Dan beruntung, apapun yang dilakukan Anita untuk menggugurkan kandungan Kinanti mengalami kegagalan lagi dan lagi ya sahabat. Bahkan terlihat di sini, Anita telah mencampuri sesuatu di dalam minuman jamu yang telah Oma siapkan untuk diberikan kepada Kinanti. Di mana setelah kepulangan Kinanti dari rumah sakit untuk mengecek kandungannya ini, saat itu Oma Rima meminta kepada Bik Jumi untuk mengambilkan jamu yang telah ia buat khusus untuk Kinanti. Dan jamu tersebut telah Oma buat untuk menyehatkan kandungan Kinanti. Tak lama kemudian, Bik Jumi pun memberikan jamu itu kepada Oma. Oma pun lalu memberikan jamu tersebut kepada Kinanti untuk segera Kinanti minum. Dan saat Kinanti hendak meminum jamu tersebut, Abimana pun meminta kepada Kinanti supaya dirinya mengecek terlebih dahulu minuman tersebut. Apakah minuman tersebut aman untuk diminum oleh istri tercintanya ini? Tak lama kemudian, Abimana pun memberikan jamu tersebut untuk segera diminum oleh Kinanti. Anita yang mengetahui bahwa Kinanti akan meminum jamu tersebut, ia pun tersenyum bahagia, dan di dalam hatinya ia pun berharap jika Kinanti menghabiskan jamunya tersebut. Karena sebenarnya jamu tersebut telah diberi sesuatu oleh Anita agar Kinanti mengalami keguguran. Namun sepertinya di sini Kinanti mengalami mual muntah setelah mencium aroma jamu tersebut, karena Kinanti tidak tahan dengan aromanya yang tidak sedap ini. Dan akhirnya Kinanti pun tidak melanjutkan meminum jamunya ini. Dan lagi-lagi harapan Anita pun sirna karena Kinanti tidak jadi meminum jamu yang telah ia beri racun itu. Namun di kemudian harinya terlihat di sini Kinanti yang tengah berada di luar rumahnya, dan sepertinya saat itu Kinanti akan pergi ke kantornya. Tiba-tiba saja Kinanti dijamret oleh seseorang. Bahkan Kinanti terkena serempetan motor oleh penjamret tersebut, dan Kinanti pun terjatuh hingga tak sadarkan diri. Seketika itu pun Abimana yang menyaksikan istrinya telah terserempet motor. Akhirnya Abimana langsung membawa Kinanti dan melarikannya ke rumah sakit. Dan di tengah perjalanan Abimana meminta kepada David untuk segera datang menemuinya. Dan bahkan Abimana seketika itu pun mengatakan kepada David bahwa cutinya pun sudah selesai. Dan detik ini juga David harus menemui Abimana. Dan Abimana meminta kepada David untuk segera menemukan seorang laki-laki yang telah menjamret Kinanti hingga menyebabkan Kinanti terluka. Dengan tegas dan emosinya, Abimana pun meminta David supaya David membawa pelaku penjamretan tersebut ke hadapannya. Dan Abimana akan memberikan pelajaran kepada penjamret tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan jika nantinya David akan membawa penjamret tersebut ke hadapan Abimana dan akan memberikan pelajaran yang berharga karena telah mencoba menyakiti istri tercintanya ini. Kemudian terlihat di sini Reno saat itu mengabarkan kepada Anita bahwa Ana sepertinya sudah positif hamil.
Tentu saja kabar ini membuat Anita sangat bahagia. Ia pun berpikir bahwa sebentar lagi dirinya dan juga Reno akan segera mendapatkan hak waris tersebut dengan adanya kehamilan Ana ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Anita ingin menjadikan Ana sebagai alat dan perantara untuk mendapatkan harta warisan dari keluarga Sudirja dengan cara Ana memberikan keturunan. Namun sayang, sepertinya lagi-lagi niat ini akan mengalami kegagalan karena sepertinya Ana belum positif hamil. Kemudian di adegan selanjutnya, di mana di sini tak kalah menegangkan lagi karena Dharma telah kembali untuk menghancurkan Abimana beserta keluarga Sudirja. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwasanya Dharma masih begitu menyimpan dendam terhadap Abimana. Dan di sisi lain, kini Amanda pun telah kembali. Bahkan terlihat di sini Amanda kini bekerja di perusahaan Dharma. Dan tidak menutup kemungkinan jika nantinya Dharma akan memanfaatkan dan memperalat Amanda untuk ia jadikan tameng di dalam misinya untuk menghancurkan Abimana beserta keluarga Sudirja. Dan sepertinya juga di sini Dharma akan meminta kepada Amanda untuk bekerja sama dengan dirinya untuk menghancurkan Abimana dan juga keluarga Sudirja. Nah sahabat, tentunya makin membuat kita penasaran bukan? Bagaimanakah dengan kelanjutan ceritanya? Saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita TM-TM-nya di video kami berikutnya. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.